Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu 5 Maret 2022, Sabtu sesudah Rabu Abu. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya, bab 58 ayat 9b sampai dengan 14. Mazmur bab 86 ayat 1, 3 sampai dengan 6 dan Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai dengan 32. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Belas kasih ilahi itu senantiasa bergerak maju. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus memanggil Lewi untuk mengikutinya. Lewi adalah seorang pemungut cukai. Dalam pandangan masyarakat Yahudi saat itu, seorang pemungut cukai adalah musuh. Mereka dianggap sebagai orang yang tidak loyal pada bangsa dan saudara-saudara sebangsanya. Mereka berdiri di atas penderitaan rakyat. Dengan kata lain, mereka adalah pengkhianat bangsa. Mereka menjadi antek penjajah Romawi. Mereka dikelompokkan sebagai orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut ketika Yesus makan bersama Lewi dan para pemungut cukai serta orang-orang berdosa. Mereka mempersoalkan peristiwa itu. Berhadapan dengan persoalan yang diajukan oleh para penentang, Yesus menyatakan tujuan pelayanannya. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Sepanjang zaman, Yesus tetap mencari dan memanggil pendosa untuk dijadikan rasul dan pengikutnya. Kalau kita perhatikan murid-murid Yesus yang pertama, bukan semuanya orang baik-baik. Mereka adalah kumpulan orang-orang yang pernah
menjadi penyangkal seperti Petrus, pengkhianat seperti Yudas, pembunuh, penganiaya, dan perampok seperti Paulus. Tetapi ketika mereka membuka pintu hatinya, mendengarkan sapaan dan ajakan Yesus, maka profesi dan kebiasaan buruk mereka dialihkan Yesus pada peran yang lebih berarti dan bermanfaat. Pemungut cukai menjadi penginjil, penyangkal menjadi pemimpin gereja, pembunuh, penganiaya, dan pengejar menjadi rasul bangsa-bangsa. Ini sebuah kemustahilan, tetapi bagi Yesus segala sesuatu selalu mungkin. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita semua juga adalah orang berdosa, Anda dan saya. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak bercela. Sepandai-pandai tupai melompat, sekali waktu juga akan jatuh. Sebaik-baiknya orang, sewaktu-waktu ia dapat berbuat kesalahan. Sehitam-hitamnya noda ketika dicuci akan menjadi bersih kembali. Sejahat-jahatnya orang, suatu saat ia dapat kembali menjadi orang baik. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil meneladani Sang Guru. Injil hari ini mendorong kita untuk bela rasa dengan orang yang dipandang berdosa, tidak bermoral, miskin, dan sederhana. Bukalah pintu hati kita, undanglah Tuhan datang ke rumah kita masing-masing, seperti yang dilakukan Lewi. Sebab belas kasih Tuhan senantiasa bergerak maju, mau menolong dan membantu kita yang ingin bertobat dan mengikuti Dia. Saudara, hening beberapa menit. Rasakan saat ini Yesus ada bersamamu. Dia mau makan di rumahmu. Maka bukalah pintu hati dan biarkan Dia menguasai dan menyembuhkan jiwamu. Lalu ucapkanlah syukur kepadanya atas pengalaman berharga ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, datanglah dan tahirkanlah aku dari penyakit dosa. Jadikanlah aku alat di tangan-Mu dan pakailah aku seturut rencana-Mu, agar semakin banyak orang yang tertarik untuk mengalami daya penyembuhan-Mu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.